Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Devin Indriawan, NIM 2018 320119. Saya akan menjelaskan tentang operasional bank syariah. Pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang pengembangan perbankan syariah dibagi menjadi 3, yaitu pertama, Bank Umum Syariah, kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan terakhir, Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah diatur dalam pasal 1 ayat 8, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan sebagai suatu entitas bisnis. Kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta melakukan kegiatan lainnya. Dikarenakan bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kepada prinsip syariah, maka ia dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bank umum syariah tidak boleh dikonversi menjadi bank umum, namun bank umum konvensional boleh dikonversi menjadi bank umum syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Syariah dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan sebagai berikut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu dilarang yang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Lalu selanjutnya, melakukan penyertaan modal, dan yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. Selanjutnya adalah unit usaha syariah, diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu yang menjelaskan yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur apabila aset unit usaha syariah telah mencapai 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka unit usaha syariah tersebut wajib melakukan pemisahan atau spin-off dari bank induknya dan menjadi bank umum syariah. Lalu ada operasi dan proses bisnis perbankan syariah. Yang pertama ada simpanan murni atau al-wadiah. Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana. Lalu yang kedua ada bagi hasil atau syirkah. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Yang ketiga adalah jual beli atau at-tijarah. Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan cara jual beli di mana akan membeli terlebih barang yang dibutuhkan mengangkat nasabah. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli menambah keuntungan atau margin. Lalu yang keempat ada sewa al-ijarah, atau yaitu prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama ada ijarah atau sewa murni, dan yang kedua bai al-takjiri atau ijarah al-muntahiyah bitamlik. Lalu yang terakhir ada jasa taufi atau al-ajr wal lumullah. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Lalu proses bisnis perbankan syariah. Yang pertama itu ada produk pengarahan dana. Pertama ada giro wadiah. Giro wadiah ini adalah dana nasabah yang dititipkan kepada bank. Lalu kedua ada tabungan mudharabah. Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Yang tiga ada deposito investasi mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Yang keempat adalah tabungan haji mudharabah. Ini simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Dan yang terakhir adalah tabungan kurban. Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah kurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.
Lalu ada produk penyaluran dana. Yang pertama ada mudharabah. Bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Yang kedua ada salam. Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Ketiga ada istisna, yaitu pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Yang keempat adalah ijarah wa iktina, merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa ini mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa atau financial lease. Yang kelima, murabaha. Murabaha merupakan konsep penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang keenam, al-qardul hasan, pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Dan yang terakhir adalah musyarakah atau joint venture, pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan, di mana pihak bank dan pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.